My Demon episode 6. Iblis dan manusia melamar. Siapa yang dipilih? Ketika pembunuh menutup mulut Dohi, ternyata sebelumnya Dohi telah mengirimkan pesan darurat permintaan tolong atau pesan SOS kepada Guwon dan Sokhun. Saat menerima pesan SOS itu, Guwon yang sedang berada di teater langsung terburu-buru pergi ke apartemen Dohi. Di perjalanan, Guwon yang sangat khawatir mencoba menelpon Dohi tapi nggak ada yang angkat, jadi dia ngebut banget. Ketika tali akan putus, Guwon dengan sangat cepat melompat melewati pagar balkon memegang tangan Dohi. Sedangkan tangan lainnya berpegangan di pagar balkon agar mereka berdua tidak jatuh. Ternyata pembunuh masih berada di situ dan menyabetkan pisau sehingga pegangan tangan Guwon otomatis terlepas biar nggak kena pisaunya, sehingga mereka berdua jatuh. Beruntung, Guwon memegang pergelangan tangan Dohi dan memindahkan lokasi mereka berada di tangga darurat sehingga mereka berdua selamat. Sokhun yang datang terburu-buru, berkeringat, dan dengan raut wajah sangat khawatir melihat Dohi dan Guwon yang berpelukan sangat erat di pojokan. Berpelukannya ini kan tapi karena Dohi takut banget setelah kejadian tadi. Guwon juga berusaha menenangkan Dohi yang nangis terseduh-seduh dengan menepuk-nepuk punggung Dohi. Setelah Dohi tenang, mereka bertiga berkumpul di ruang tamu membicarakan kejadian tadi dan melihat rekaman CCTV. Dari hasil diskusi dan dari rekaman CCTV, mereka menyimpulkan bahwa wajah pembunuh tidak sama dengan yang dulu, karena pembunuh menyamar dan bukan menggunakan wajah aslinya. Yang sama hanyalah bekas-bekas luka berdarah di tengkuk atau belakang leher dari si pembunuh. Dari fakta inilah Guwon jadi tahu alasan dulu dia nggak bisa teleportasi ke pembunuhnya sama Dohi karena wajah itu bukan wajah asli pembunuh. Setelah selesai berdiskusi, Sohun bertanya kepada Guwon kenapa mereka berdua bisa ada di tangga darurat, padahal kan kejadiannya tadi ada di balkon. Guwon nggak jelasin apapun karena Dohi juga diam aja. Melihat Dohi yang masih terguncang akan hal tadi, Sokhun khawatir dan tidak ingin Dohi menjalani pertarungan ini sendirian, sehingga tiba-tiba Sokhun melamar Dohi. Ekspresi terkejut Dohi yang pertama. Pas dilamar, Sokhun, Guwon ganggu aja. Dia langsung ngelamar Dohi juga. Bilang, meritnya sama aku aja. Ekspresi terkejut Dohi yang kedua. Kedua pria tersebut menunggu dengan mengulurkan tangan yang dijawab Dohi, dia akan pikir-pikir dulu. Keesokan harinya di Mire F&B. Guwon sampai terbelalak matanya dan miring kepalanya gara-gara lihat Sokhun bawa tanaman bunga. Dan benar rasa penasaran Guwon itu terjawab dengan tanaman bunga itu memang buat Dohi. Sokhun merasa tidak enak karena kemarin melamar Dohi secara tiba-tiba tanpa persiapan. Bunga juga nggak ada. Melihat Sokhun dan Dohi yang tertawa terpingkal-pingkal dari luar ruangan, Guwon itu cemburu tapi nggak sadar. Pas disadarin sama Bokyu, Guwon malah menyangkal, dia jawab, "Aku nggak pernah ngerti kenapa orang bisa cemburu." Di dalam ruangan, Sokhun dan Dohi berbincang-bincang mengenai masa lalu. Lalu Sokhun menyatakan perasaannya. Dia berkata saat Dohi kencan buta dulu jantungnya serasa copot dan Sokhun juga sangat cemburu saat Dohi melamar Guwon. Saat itulah Sokhun menyadari bahwa perasaannya telah banyak berubah dibandingkan dulu. Dan Dohi merespon bahwa dia agak terkejut karena selama ini Dohi menganggap Sokhun sebagai keluarga. Sokhun mengajak Dohi meresmikan hubungan mereka sebagai keluarga yang sebenarnya, karena yang dibutuhkan Dohi saat ini adalah pernikahan. Jadi menikah dulu dan hal-hal lain bisa diurus nanti. Lama pun Sokhun siap menunggu. Setelah itu, Sokhun mengajak Guwon berbicara berdua. Sokhun mengingatkan bahwa Guwon sudah pernah menolak lamaran Dohi, tapi sekarang kenapa dia membuat Dohi baper lagi? Guwon jawab dia bukan gak suka Dohi, dia cuma gak mau nikah.
Sokhun memberi peringatan kepada Guwon untuk tidak mempermainkan perasaan Dohee. Sayang sekali, aku tidak main-main, dia berkata dengan wajah serius. Dari situlah Sokhun sadar bahwa Guwon serius terhadap Dohee. Di mobil, Guwon menanyakan alasan Dohee menyimpan nomor Guwon dan Sokhun sebagai kontak darurat. Alasannya karena Guwon kan pengawalnya Dohee, sedangkan Sokhun sudah seperti keluarga. Dohee ganti bertanya apa alasan Guwon melamarnya. Dulu kan dia ditolak mentah-mentah. Guwon pertamanya jawab nggak ada alasan khusus. Tapi dilanjutkan dengan dia bilang nggak pengen Dohee mati. Keesokan harinya sebelum resepsi pernikahan dimulai, Dohee membayangkan andai ibu angkatnya masih hidup, dia akan duduk di sebelahnya menemani Dohee dan memberikan nasihat. Dohee sebagai mempelai wanita terlihat sangat cantik, begitu juga dengan mempelai pria yang tampan dan mempesona. Kemarin malam ternyata perjanjian pranikah telah dibuat. Isinya, pihak pertama dan pihak kedua harus bersandiwara dengan sempurna agar tampak seperti pasangan yang ideal. Ketika sedang berdua, kedua pihak harus saling menghormati dan tidak ikut campur urusan pribadi masing-masing. Kedua pihak juga harus berupaya maksimal dan saling membantu untuk mencapai tujuan. Perjanjian akan berakhir ketika tujuan kedua belah pihak tercapai. Saat berjalan keluar dari altar, Dohee melihat ekspresi wajah Dokyong yang tersenyum lebar tapi serem seperti psikopat. Untuk sesi foto dengan para wartawan di luar gedung, Dohee dan Guwon harus berpose mesra agar kelihatan seperti pasangan ideal yang menikah karena cinta, bukan demi warisan. Karena diminta terus oleh wartawan, akhirnya mereka berciuman dengan jempol Guwon berada di antara bibir keduanya. Saat Guwon difoto, Sokhun dan Dohee berbincang. Masing-masing mengatakan bahwa pernikahan ini tidak akan mengubah hubungan mereka berdua. Dohee menganggap Sokhun sebagai keluarga yang bisa diandalkan, sedangkan Sokhun akan selalu mendukung Dohee. Guwon yang melihat hal itu memanggil Dohee dengan sayang dan memegang tangan Dohee untuk membuat Sokhun cemburu. Dan dengan bangganya mengingatkan Sokhun untuk tidak menatap istri orang lain. Sampai di rumah, Guwon menjelaskan, dia terpaksa tinggal satu atap dengan Dohee karena ingin menjaga Dohee. Melihat kondisi ruang tamu yang seperti kapal pecah karena Dohee sibuk menyiapkan pernikahan, Guwon menggunakan kekuatannya sehingga lap, sapu, dan barang-barang lain bisa bersih-bersih sendiri sementara mereka hanya duduk di sofa. Sokhun yang larut malam masih berada di kantor mencari tahu mengenai Yayasan Sonwol. Berita dengan judul Konstruksi Teater Sonwol selesai pada 7 Juni 1977. Nah, Sokhun langsung heran. Lalu dia menelepon wartawan agar dia diinformasikan berita-berita lama mengenai Yayasan Sonwol. Setelah mandi, suasana menjadi agak canggung dan mereka berdua langsung ke kamar masing-masing, meskipun nggak bisa langsung tidur. Guwon bermimpi mengenai ingatannya di masa lalu saat menjadi manusia, dia melihat seorang gadis sedang menari. Meskipun terbangun karena Dohee yang berisik di pagi hari, Guwon tersenyum karena melihat wajah Dohee yang cute. Dohee bertanya, apakah dia terlalu cantik di pagi hari, dan Guwon menjawab, iya. Meskipun setelah itu diralat. Dohee teringat ekspresi-ekspresi kebencian Dokyong di rumah kaca, di acara peletakan batu pertama, dan juga di acara pernikahannya. Sehingga dia mengajak Guwon untuk memata-matai Dokyong. Lokasi pindah ke tempat jiu-jitsu dan menampilkan Dokyong yang hampir membunuh lawan berlatihnya jika tidak dihentikan oleh rekan-rekannya. Dohee dan Guwon yang berhasil teleportasi muncul di dalam kamar mandi dan bersembunyi. Mereka mendengar Dokyong yang diingatkan rekannya, jika seperti ini terus, dia bisa membunuh orang. Setelah rekannya pergi, Dokyong merespon dengan, apakah membunuh orang itu hal yang luar biasa? Saat Dokyong pergi dengan mobilnya, Dohee mengajak teleportasi, tetapi Guwon menjelaskan jika mereka teleportasi sekarang, mereka akan muncul di kursi belakang atau di bagasi.
sehingga mereka menguntit Dokyong menggunakan taksi. Dohee menyadari keanehan yang dilakukan Dokyong. Mobil Dokyong ditinggal di parkiran, lalu dia berjalan masuk ke stasiun kereta bawah tanah. Mereka teleportasi lagi mengikuti Dokyong dan pindah di dalam kotak foto. Lalu mengintip Dokyong yang sedang membuka loker. Dokyong yang merasa diawasi melihat dan berjalan ke arah kotak foto. Dohee yang merasa Dokyong semakin mendekat mengajak Gwon teleportasi. Diperlihatkan dari tato Dohee yang biasanya menyala dengan kekuatan penuh, ini hanya menyala sedikit. Mereka berdua sama-sama kaget karena nggak bisa teleportasi. Padahal Dokyong ini sudah sampai di sebelah kotak foto. Gwon ingat perjanjian pernikah mereka bahwa mereka harus saling membantu. Gwon lalu berinisiatif mencium Dohee.